Sujud sahwi boleh dilakukan sebelum tasyahud. Habis sujud apa? Sujud biasa itu, ya. Sebelum tasyahud, sujud 2 kali dulu, ya. Membaca subhanallah ala bihamdi. Duduk, karena kita tahu kita lupa, langsung sujud lagi 2 kali. Tentu dengan bacaan berbeda. Apa bacaannya? Subhanallahi la yanamu wa la yasum. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu artinya Subhana man la yanamu wa la yasum. Ya, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kemudian kita 2 kali sujud baru tasyahud akhir. Habis tasyahud akhir kita kemudian salam. Itu praktek pertama. Praktek kedua yang umum kita lakukan. Bagaimana? Setelah tasyahud akhir sebelum salam. Itu praktek kedua. Praktek ketiga, kalau kita lupa sudah salam, boleh sujud sahwi takbir lagi, tapi takbir aja. Allahu Akbar, sujud. Ya Allah, tadi kan aku lupa. Mestinya 4 rakaat, cuma 2 rakaat, belum sujud sahwi, sudah kadung salah. Allah, boleh sujud sahwi, takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud. Berarti sujud sahwi itu ada 3 cara. Ya. Pertama, sujud sahwi boleh dilakukan sebelum tasyahud akhir. Selesai sujud yang 2 kali itu, sujud yang kedua, ya, dilanjutkan lagi dengan sujud sahwi. Berarti sujudnya berapa kali? 4 kali. Bahkan di sini sujud sahwi itu Nabi melakukan aqwal. Apa aqwal itu? Lebih lama. Berarti apa? Baca subhanallah la yanamu wa la yasum itu 3 kali. Kita kan biasanya baca subhanallah juga 3 kali. Kalau lebih lama berarti mustahil Nabi baca hanya sekali. Berarti baca subhanallah la yanamu wa la yasum minimal 3 kali. Subhanallah la yanamu wa la yasum, subhanallah la yanamu wa la yasum, subhanallah la yanamu wa la yasum, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, subhanallah la yanamu wa la yasum. Bahkan boleh antara sujud sahwi itu boleh kita membaca Rabbil Firli, karena tujuannya juga Rabbil Firli itu mohon ampun. Penyela itu biasanya kan kita nggak baca apa-apa, itu duduk sujud lagi, itu boleh andai kita selingi dengan Rabbil Firli. Kalau tidak pun nggak apa-apa. Sebab doa Rabbil Firli itu juga apa hukumnya? Sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Yang menyebabkan sujud sahwi itu meninggalkan sunat ab'ad atau lupa. Tadinya lupa terhadap mestinya 4 rakaat, kita lakukan cuma 2 rakaat. Itu menyebabkan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu boleh dilaksanakan pada tiga tempat, yaitu sebelum tasyahud akhir, yang kedua setelah tasyahud akhir sebelum salam, yang ketiga kalau kita lupa lagi boleh sesudah salam, tapi diawali dengan takbir Allahu Akbar. Seperti kalau kita melakukan
Ya nantilah itulah, kita kan baru bicara sujud sahwi. Nanti kita akan bicara sujud tilawah, juga sujud syukur. Begitu juga kalau kita sujud tilawah, sujud syukur ya biar kamu paham aja. Kalau kita sujud syukur, sujud tilawah di luar sholat, tapi kamu punya wudu, kita punya wudu, kita baca Iqra, contohnya Iqra aja yang paling gampang. Wasjud waqtarib. Kalau kita di luar sholat tapi punya wudu, suci dari hadas besar dan hadas kecil, kita boleh langsung sujud sujud tilawah. Caranya gimana? Takbir dulu, Allahu Akbar, lakukan sujud tilawah. Jadi membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 3 kali, diakhiri dengan wala haula wala quwwata illa billahil azim, kita lakukan dalam keadaan sujud. Selesai itu salam, alhamdulillah. Sujud syukur pun sama di luar sholat, ya, di luar sholat itu. Cuman kalau sujud syukur itu bahkan boleh dalam keadaan tidak punya wudu atau sedang berhadas kecil, itu boleh. Biasanya dibaca itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Itu yang umum dibaca pada waktu sujud syukur. Kalau nggak hafal sujud syukur, apa yang baca? Alhamdulillah aja lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang paling ringkas sudah. Jadi ya, jadi itu untuk sujud tilawah maupun sujud syukur. Tapi sekarang kita baru bicara sujud sahwi. Jadi dengan nama sujud sahwi itu artinya sujud karena lupa. Apakah lupa dari hitungan rakaat, lupa terhadap sunat ab'ad, ya, itu diganti dengan sujud syukur. Sujud sahwi. Tapi andai ini sudah lupa hitungan rakaat, kalau hitungan rakaat lupa sih, kalau ada yang mengingatkan wajib nambah. Tapi anggaplah ini lupa sunat ab'ad, lupa tahiyat awal, kemudian lupa sujud sahwi dan sudah pergi entah kemana, sholatnya sah nggak? Dia lupa tahiyat awal, kemudian lupa sujud sahwi, ya, sah nggak sholatnya? Sah. Sholat tahiyat awal itu juga sunnah, sujud sahwinya juga sunnah. Jadi sah, sebab itu tidak meninggalkan rukun. Kalau lupa rakaat sholat nggak sah. Makanya begini, kalau dalam sholat kamu ragu, ini rakaatnya baru 3 apa 4 ya, hitung sedikitan. 3, jangan ngakunya 4. Kalau kamu ragu 3 apa 4 ya, hitung 3. 2 apa 3 ya, hitung 2. 4 apa 5 ya, nggak ada. Maka hitung yang lebih sedikit, ya, itu. Nah, keraguan kita terhadap bilangan rakaat ini, itu kita mohon ampun kepada Allah dengan melakukan sujud sahwi. Loh, kan sudah ditambahin Pak, tapi kan kita ragu, benar apa enggak itu? Kalau umpamanya kita nyangka
3 padahal sudah 4, kita tambahin berarti itu jadinya 5. Ya. Nah itu untuk kita, kesalahan kita itu makanya kita sujud sahwi. Makanya doa sujud sahwi kan bagus. Subhana man la yanam wa la yasur. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan lupa. Nah kalau kita ini manusia, summial insanu linasihi, dinamakan manusia karena sering lupa. Itu